Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kali ini saya bisa melanjutkan pembelajaran kita terkait akuntansi. Kali ini saya akan membahas akuntansi perusahaan dagang, terutama saya akan menjelaskan atau memberikan ilustrasi soal ilustrasi transaksi keuangan untuk jurnal perusahaan dagang, terutama sistem periodik. Kemarin di video sebelumnya ada penjelasan terkait akuntansi perusahaan dagang, bahwa di perusahaan dagang itu perbedaannya dengan perusahaan jasa ya. Walaupun sebenarnya kalau terkait dengan transaksi-transaksi pastinya sama ya. Namun perbedaannya adalah karena perusahaan dagang itu melakukan jual beli untuk barang dagangan, maka dia ada namanya akun persediaan. Nah, untuk akun persediaan ini ada dua sistem. Yang pertama sistem periodik atau sistem fisik. Kemudian yang kedua ada sistem perpetual atau sistem permanen atau bisa juga disebut dengan sistem buku. Intinya kita akan bahas untuk ilustrasi penjurnalannya terkait sistem persediaan. Tapi untuk transaksi-transaksi lain, mungkin pencatatan biaya, pencatatan modal itu pada dasarnya sama dengan perusahaan jasa. Kita mulai pembahasan untuk penjurnalan di perusahaan dagang. Baik, yang pertama setoran modal dan pengambilan pribadi pemilik atau PRIV ya. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan, walaupun di perusahaan dagang tersebut menggunakan sistem persediaan periodik, tetapi untuk transaksi yang terkait dengan pemilik itu ya, baik itu penyetoran maupun pengambilan itu langsung dicatat di akun persediaan. Kecuali untuk pembelian, maksudnya penambahan atau pengurangan karena aktivitas perusahaan, gitu ya. Jadi karena ini adalah aktivitas dengan pemilik, maka dia langsung dicatat di persediaan. Ini ada uang tunai senilai 250 juta, kita catat sebagai kas ya. Kemudian ada barang dagangan senilai 100 juta, kita catat sebagai persediaan. Pada modal. Ini 250 juta. Kemudian persediaannya 100 juta. Maka total modalnya adalah 350 juta. Kemudian transaksi selanjutnya, Tuan Ahmad mengambil barang dagangan. Nah, ini mengambil persediaan untuk pribadinya. Ini yang perlu dicatat ya. Karena ini untuk pribadi pemilik, maka dia juga langsung mengurangi persediaan. Dan karena tidak mengambil untung, walaupun ini nilainya ecerannya itu kan 100.000, itu tapi yang dicatat adalah harga pokoknya saja. Kita tulis ya, PRIV Tuan Ahmad sebesar 750.000 pada persediaan, karena mengurangi langsung persediaan ya, 750.000. Selanjutnya, nah ini kita mulai ya, terkait transaksi pembelian. Misalnya ada pembelian tunai. Pembelian tunai sebesar 70 juta. Namanya pembelian tunai itu pasti melibatkan kas. Itu ya. Maka kita catat, karena kas keluar, kita catat nanti dia di kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah pembelian. Sebesar 70 juta. Karena ini tunai, maka pembelian pada kas. 70 juta. Nah, ternyata ada barang yang rusak. Nah, barang yang rusak ini bisa dikembalikan ya, tergantung perjanjiannya dengan pelanggan atau istilahnya
kalau kita sebagai pembeli berarti dengan supplier ya. Berarti ada kas yang diterima karena ini adalah pembelian tunai. Kemudian kita catat sebagai retur pembelian. Retur pembelian ini nanti akan mengurangi pembelian ketika kita menyusun jurnal penyesuaian. Insya Allah nanti akan ada video penjelasan terkait jurnal penyesuaian untuk membentuk harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Ini sebesar 2 juta ya. Oke, kita lanjut. Sekarang contoh untuk pembelian kredit. Nah, pembelian kredit itu, namanya kredit itu pasti akan menimbulkan utang usaha, gitu ya. Utang usaha. Nah, biasanya pembelian kredit itu ada syarat, ya. Baik itu pembelian maupun penjualan itu biasanya ada syarat pembelian atau syarat penjualan. Karena ini kita membeli berarti syarat pembelian. Ini nanti kita ingat-ingat ya. Kita catat dulu pembeliannya ya. Pembelian berarti akunnya pembelian pada utang usaha. Kalau tadi tunai pada kas, maka ini pada hutang usaha. Atau bisa juga hutang dagang gitu ya. Besar 50 juta. Ini juga 50 juta. Nah, kemudian ternyata ada barang yang rusak juga. Nah, kalau untuk pembelian kredit itu maka dia akan mengurangi hutang usaha. Ya, karena kita kembalikan, maka hutang usaha kita berkurang pada retur pembelian sebesar 1 juta ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya, ketika ada pembayaran pada masa potongan tunai atau cash diskon, kemarin sudah saya jelaskan. Cash diskon itu diberikan ketika pembelian atau penjualan itu dibayar pada masa potongan tunai. Tadi kita lihat ada syarat pembelian di sini. Syaratnya 3/10 N/30. Artinya, ketika pembelian ini dibayar pada masa 10 hari, maka akan mendapatkan potongan 3% dari harga. Kemudian ini masa pembayarannya adalah 30 hari. Nah, kita lihat contohnya pada tanggal 20 Maret 2020 perusahaan membayar pembelian dari toko berkah setelah dikurangi retur pembelian. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Kalau ada retur ya berarti hutangnya kan sudah berkurang. Oke, kita lihat tadi ada 50 juta. Kita lihat dulu tanggalnya, 20 Maret, 16 Maret masih ya, karena baru 4 hari. Oke, 50 juta dikurangi 1 juta, 49 juta. Itu sebenarnya yang harus dibayar. Tapi karena masih mendapatkan potongan tunai atau cash diskon, kita hitung 3% dari 49 juta ya. Kali 3%. 1.470.000. Berarti ini adalah diskonnya ya. Kita tulis dulu ya di sini supaya tidak lupa. Berarti di sini ada untuk akunnya ya, karena ini dalam masa pembelian, maka hutang usahanya tadi sebesar 49 juta karena sudah dikurangi dengan cash diskon. Dikurangi retur pembelian. Kemudian kasnya karena sudah dalam masa pembayaran tadi ada potongan sebesar ini ya, 1.470.000. Berarti ini kasnya potongan pembeliannya ya. Kita catat dulu. 1.470.000. Berarti kas yang harus dibayar kita balik aja ya. Karena nominalnya sama aja. 47.530.
Nah, selanjutnya kalau di luar masa potongan, ya pastinya kalau di luar masa potongan dan masih dalam waktu 30 hari ya, maka ya tetap dibayarnya adalah seluruh, tadi sisa ya, sisanya berarti hutang usahanya hutang usaha pada kas. Tidak ada potongan tunai, berarti 49 juta. Baik, selanjutnya jika ada biaya angkut pembelian. Nah, ini biaya angkut pembelian yang kita tanggung ya, yang ditanggung oleh perusahaan. Ini kita catat dulu pembeliannya, pembelian dagangan ini kita anggap pembelian tunai ya. Pembelian pada biaya angkut ya. Kemudian pada kas. Pembeliannya berarti 35 juta. Biaya angkutnya 350.000. Totalnya 35.350.000. Nah, itu sedikit ilustrasi terkait aktivitas atau transaksi pembelian di perusahaan dagang dengan sistem periodik. Untuk aktivitas penjualannya, insya Allah saya akan jelaskan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.